Teman Indika, seperti biasa hari Kamis malam jam 8 malam ini kita berjumpa lagi di Talkative Talking About Automotive. Saya Anto Lutano akan ngobrol-ngobrol sama seorang content creator di bidang otomotif yang sangat terkenal sebagai motovlogger. Langsung aja kita ngobrol sama Den Dimas. Apa kabar Den Dimas? Baik, Mas Santo, apa kabar? Halo Sehat, teman-teman Indika alhamdulillah. semuanya. Ya, ini Den Dimas itu kalau boleh tahu namanya emang Den Dimas dari Raden Dimas atau panggilan aja atau apa nih? Sebenarnya sih di rumah itu yang panggilannya Dimas, Ya. gitu. Terus waktu itu bikin channel YouTube, kayaknya kalau Dimas doang kayaknya agak general ya, gitu. Gitu. Terus Ya, pengen nambahin kata yang biar unik gitu. Nah, kebetulan aku kan orang Jawa, terus ya, kayak pikir Raden kan sebenarnya Jawa banget. Cuma kalau ya. Raden kok kesannya kayak kayak kasta tinggi banget gitu akunya. Oh, Jadi aku potong ya, aja Den-nya biar biar, nempel lah sama Den Dimas ya. biar tetap down to earth gitu ya. Ya biar biar nggak kepanjangan juga lah. Oke. Kesibukannya apa nih Mas selama pandemi ini? Kesibukannya selama pandemi ini ya bikin-bikin video, muter-muter otak, cari ide, eh ya main-main motorik sama-sama aja lah, bedanya nggak bisa main rame-rame aja. Oh, tapi tetap keluar untuk bikin videonya. Tetap, cuman nggak yang kayak ke jauh-jauh banget itu nggak kebetulan. Paling jauh kemarin pun ke Jogja, tapi itu juga naik mobil kan, nggak naik pesawat. Oke. Jadi ya ada sedikit perbedaan, tapi masih harus tetap bikin video dong. Oh, pokoknya yang penting konsisten ya. Yoi, betul banget Mas Santo. Karena saya baca di artikelnya dan Mhm. Mas selalu ngomongnya yang penting konsistensi. Wah, ini research-nya jauh juga kayaknya ya ini ya. Ya, Tapi itu gue salah setuju. satu yang emang sering aku obrolin sih, konsistensi gitu. Ya, ya. Tapi gue setuju banget konsistensi dan disiplin yang bikin kita sukses ya. Ya, amin. Jadi Den Dimas ini dengan bubur ayam racer. Yes. Ya kan orang tuh kenal awalnya bubur ayam racernya sebelum Den Dimasnya. Sebenarnya sih justru kalau ditanya mulai yang mana dulu, sebenarnya YouTube dulu sebenarnya. Oh, YouTube dulu. Sebenarnya YouTube dulu, dan Dimas, terus habis itu baru bikin Instagram yang bubur ayam racer itu. Hmm. Begitu, Mas Santo. Oh gitu ya, karena saya tanya beberapa orang taunya lebih tahu bubur ayam racernya. Belakangan Mungkin baru tahu karena lebih Den catchy Dimas kali ya. juga. Oh gitu. Mungkin Ya, karena ya. lebih catchy sih. Ngomong-ngomong kenapa namanya bubur ayam racer ya? Kenapa Jadi Dimas sebenarnya Racer gitu? initial itu sebenarnya Instagramnya itu bukan buat Instagram dan Dimas gitu. Awalnya tuh kita bertiga, aku sama temanku, dua temanku lagi. Kita nih emang suka motor, suka fotografi bertiga. Okay. Jadi kita iseng kalau lagi riding bertiga sambil foto-fotoan. Biasalah, narsis lah, anak muda narsis, Oh sambil iya. motoran. Ya. Terus habis itu kita upload ke Instagram, pengen bikin Instagram bareng-bareng. Oh ya udah, temanku kepikiran namanya Bubur Ayam Racer, terinspirasi dari Cafe Racer. Ya. Cuman biar lebih Indonesia jadinya Bubur Ayam Racer. And then ya udah sampai sekarang jadinya aku yang manage juga gitu. Tolong ceritain dong buat teman-teman Indika, Den Dimas Mm-mm. itu suka otomotif itu sejak kapan sampai akhirnya terus memutuskan jadi motovlogger, jadi YouTuber. Ya, kalau saya baca itu dari SD ya, langganan koran dan majalah otomotif. Ya, Betul banget Mas Sato. apakah dari orang tua atau apa? Boleh ceritain, Mas? Betul banget Mas Sato. Jadi emang udah dari SD aku udah suka sama namanya dunia otomotif gitu. Lebih gara-gara dulu itu sering langganan tabloid otomotif Hmm. gitu. Mulai dari situ, mulai Tahun berapa kalau mulai boleh inget tahu? aku SD kelas 1 apa? SD kelas 1 kelas 2 lah. Hmm. Itu udah mulai sering apa ya? Baca-baca tabloid otomotif gitu. Ya. Terus SD kelas 3 masalah aku udah ada motor kecil gitu 50 cc buat latihan. Jadi emang udah dari SD emang udah lekat lah sama namanya dunia otomotif gitu. Udah tertarik ya. Udah tertarik, kakakku juga kebetulan teman-temannya main otomotif semua. Oh iya. Bapakku juga doyan emang keluar masuk hutan pakai mobil gitu. Jadi Oh, emang oke. doyan lah gitu.
Ya, ya. Terus waktu SMP, SMA aku udah mulai aktif di ekskul fotografi dulu, Mas. Mm-mm. Di sekolah aku aktif di ekskul fotografi, terus dari fotografi lari ke videografi. Ya sebenarnya sih jadi kalau aku bikin video udah lama sih. Mulai dari SMA aku udah bisa bikin video. Oke. Udah bisa bikin video, and then ya udah sampai akhirnya memutuskan untuk coba iseng bikin uh, channel YouTube gitu yang lebih konsisten. Sebelumnya sih udah pernah bikin, cuman nggak konsisten, cuma kayak upload iseng doang gitu. Ya, ya. Terus akhirnya mulai dikonsistenin yang di Dendi Mas ini. Nah, dari otomotif kan banyak ya, ada motor, mobil, ya. Kan Hmm, keluarga kan juga kakaknya motor, orang tua mobil gitu ya. Kenapa hmm. akhirnya milihnya motor, nggak lebih ke mobil? Ah, sebenarnya sih karena kebetulan waktu kuliah juga aku sering naik motor sendirian gitu. Waktu di Jogja dulu aku kuliah di Jogja, aku sering tuh Hmm. naik motor hari Minggu pagi sendirian atau weekend pagi sendirian nyari tempat yang bagus buat difoto gitu. Ya, Terus kebetulan juga waktu itu kan aku mulai tuh pas aku lagi ngantor sebenarnya. Nah, ya, beberapa kali juga aku ngantor kan juga emang sekarang sering naik motor juga. ya. Weekend juga pun sebenarnya lebih sering naik motor gitu. Sabtu Minggu pagi gitu. Aku dulu udah mulai San Mori semenjak aku SMA. Semenjak sebelum ada istilah yang namanya San Mori, Sunday Morning Crowd, aku dulu udah Ya. riding hari Minggu Ah, pagi ah. sendirian gitu. Ya, 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 Jadi emang buat aku tuh motor semacam apa ya, wisata, hobi lah gitu, wisata gitulah. ya. Terus ya udah di rumah ada motor, ada GoPro gitu ya, kamera yang di helm. Jadi Mm-mm. sebenarnya motovlogger tuh kan motovlogging itu sebenarnya simple setupnya, Mas. Ya. Helm, kamera di helm gitu, terus nanti naik motor jalan-jalan. Jadi memulai pun juga sebenarnya mudah gitu. Makanya waktu itu kayak, Betul, itulah cobalah gitu. betul, Mulainya gampang kok betul. Kalau kita gitu. lihat sekarang semua motor rider di helmnya di atasnya pasti ada kamera juga ya. Tapi nggak Semakin kesini semuanya, emang semakin banyak, betul kan? semakin banyak. Tapi nggak Betul. semuanya akhirnya jadi motovlogger. Karena emang aku sebenarnya juga cukup mengencourage orang-orang misalkan kalau emang punya action cam gitu, pasti mereka yang suka touring itu pasti pengen ngerekam lah. Mm-mm. Entah buat ke YouTube, entah buat ke teman-teman aja di share atau ke sosial media pribadi gitu ya. Ya, Jadi emang makin kesini makin banyak sih yang naruh kamera di helm dan sebenarnya seguting juga sih gitu. Dan apalagi makin kesini makin affordable kan semuanya. benar, betul, betul. Uh-uh. Dulu motor itu dengan peralatan dan kameranya masih kayaknya premium gitu ya. Sekarang udah banyak banget ya Betul. ride-nya ya. Ya, Sekarang udah makin kamera-kamera tuh udah mulai sejutaan udah bisa dapet yang bagus gitu. betul, betul. Kalau Iya ngomongin kan. motor, dan Dimas Mm-mm. ini lebih senang mereview motor besar, motor kecil, atau all brands, all types, atau apa nih? Aku sih sebagai penikmat roda dua gitu ya otomotif Hmm. juga gitu. Aku sih sebenarnya tertarik untuk review motor apapun yang menarik gitu, yang menurutku Ya, menarik ya. ya. Ah, aku suka nge-review RX King gitu. Hmm. Hmm. Sebuah motor yang legenda banget gitu, legendaris banget gitu. Aku juga suka motor-motor yang punya cerita gitu, kayak Ya. ada motor tua di rumah dari tahun 60-an gitu, 50 cc tapi karena menarik banget menurutku mau aku bahas. Kemarin juga sempat ngebahas sebuah motor listrik custom hasil karya anak bangsa, Mas. Oh ya. Uh, Hmm. yang sekarang itu masuk ke salah satu museum yang keren banget di Makau kalau nggak salah Hmm. gitu dari Indonesia. Itu juga uh, sebenarnya sih nggak kencang gitu loh, tapi menurutku di balik itu semua tuh ada ceritanya gitu loh. Proses pembuatannya sulit karena menggunakan aluminium, proses desainnya sulit gitu, dan aku pengen sharing itu ke semua orang biar orang juga bisa lebih menghargai sebuah motor tuh bukan dari kencangnya doang loh gitu loh, Ya. Ya. bukan dari harganya doang loh, bukan dari cc besarnya doang loh, tapi kita tuh bisa menghargai motor lebih dari itu sebenarnya. Ngomong-ngomong, motor yang di museum di Makau, motor apa ya? Boleh kok sebut brand. Oh boleh. Nggak sih, jadi sebenarnya ada teman-teman namanya di Katalis, Mas. Katalis ini mereka produksi sebuah motor listrik Ya. yang full custom gitu. Salah satu desainernya namanya Mas Julian Palapa. Hmm. Mas Julian Palapa ini sebenarnya arsitek gitu. Ya.
Cuman dia kemudian mencoba mendesain sebuah motor gitu, motor listrik ini, dan hasilnya menurutku keren banget gitu. Build quality-nya juga bagus, dan aku suka tuh gitu, perspektif desainer arsitek dibawa ke motor, itu kan membuka perspektif baru gitu, membuka sesuatu yang baru gitu. Bukannya yang dari anak motor kemudian jelek, enggak. Tapi ini perspektif baru dan aku suka akan hal itu. Ya. Gitu. Makanya aku tertarik banget untuk mencoba kemarin. Sayangnya kalau itu produksi anak bangsa ya, Katalis tadi. Cuman di sini malah kita jarang dengar ya. Mungkin karena memang masih baru banget Mas gitu. Oh. Ini produksi pertama, produksi keduanya gitu, dan ini langsung dikirim ke sana karena emang di request dari sana. Hopefully sih semakin ke depan ini semoga makin bisa diproduksi lebih banyak gitu ya. Tahun berapa itu? Tahun ini kok. Tahun ini. Baru banget. Oh. Emang gara-gara masih baru aja sih Mas gitu. Jadi mungkin belum kedengeran ya gitu, tapi Ya. makin kesini udah makin banyak kok tren motor listrik yang istilahnya lebih ke arah custom ya gitu. Betul. Karena yang mungkin teman-teman Indika atau kita semua juga tahu, motor listrik buatan anak bangsa baru launch tahun kemarin ya, Gesits ya. Betul, salah satunya Gesits gitu. Kalau Gesits ini kan lebih yang ke arah mass market ya. Ya. Nah ini sekarang teman-teman di dunia custom pun juga sudah mulai melirik nih, udah mulai menggarap yang namanya motor listrik tapi custom. Oke, jadi ini bagus buat dunia otomotif karena dengan adanya motor listrik akan mengurangi polusi, emisi. Betul, mengurangi polusi, mengurangi emisi, dan market baru ya istilahnya, segmen baru. Dan aku biasa sih berpikir kalau ada sesuatu yang baru tuh pasti kreativitasnya masih pada gila nih gitu. Betul. Dan Karena itu yang aku penasaran banget. betul, karena seluruh dunia sekarang juga sedang berlomba-lomba bikin mobil atau motor bertenaga listrik ya. Ngobrol-ngobrol tentang Jogja, dulu Den Dimas katanya pernah mengalami kecelakaan di Jogja dengan motor. Waktu itu pernah sempat crash. Salah satu crash terbesarku lah itu waktu di Jogja waktu itu. Sampai yang motorku bak kopling-nya pecah istilahnya gitu. Itu buat aku udah yang paling parah banget crashnya. Lumayan kenceng ya? Kencang sih sebenarnya mungkin nggak terlalu, cuman motornya sampai terbang di atasku gitu. Aku jatuh, motorku ke atasku. Terus ya jatuhnya mungkin motornya udah nggak jelas, jadi bak koplingnya pecah. Alhamdulillah akunya nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah. Pakai helmnya aman, semuanya aman. Jadi cuma motornya aja sih yang pecah bak koplingnya. Itu sih yang aku paling keinget crash ya itu sih. Jangan sampai kejadian lagi. Tapi setelah kejadian itu masih tetap konsisten dengan motor, bahkan terus lanjut ke vlogging. Mas, karena menurutku ya kecelakaan terjadi di jalan raya itu ya faktornya banyak kan, bukan cuma kita. Dan selama kitanya maksimal berhati-hati di jalan raya, ya insya Allah kan nggak kenapa-kenapa gitu ya. Tinggal dipelajarin aja sih, kenapa kemarin sampai crash begitu, ya jangan diulangi lagi gitu. Dan satu gitu-gitu aja sih sebenarnya. Riding gear-nya mesti komplit ya. Helm. Riding gear mesti komplit, helm, terus cara berkendara. Jadi kemarin itu, kalau aku boleh cerita, crash-nya itu gara-gara di selatan Jogja itu banyak jalanan yang asik buat riding, Mas. Dalam artinya dia berbelok-belok. Berbelok ini. Cuman ada juga jalanan yang berbelok, naik, terus langsung turun ke kanan gini nih. Langsung turun, belok gitu. Oh, kayak 90. Jadi pas kita approach ke atas itu nggak kelihatan kalau depannya belokan. Ya. Gitu. Makanya waktu itu sempat crash di situ. Ya akhirnya sekarang kalau riding dimanapun juga, aku lihat ada belokan yang nggak kelihatan ujungnya, ya mau sekarang mau nggak mau harus lebih pelan. Ya, jadi Gitu teman-teman Indika semua harus perhatikan perlengkapan keselamatan dalam berkendara, terutama motor ya. Jadi jaket, ada pelindungnya di siku, di bahu, terus helm, celana juga ya di dengkul ya. Daerah-daerah sensitif harus di cover. Oke, lanjut. Kita ngobrol lagi tentang bentar. Topset berikutnya. Nanti kita ada yang diedit, nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa. Oke, masih lanjut dengan Antolutano ngobrol-ngobrol bareng Den Dimas.
bubur ayam racer. Dan Dimas, ceritain dong mengenai jaket yang dipakai sama Pak Jokowi yang ada tulisannya bubur ayam racer. Iya, 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 iya. Jadi aku itu bikin jaket itu collab dengan temanku namanya Kang Deki Sastra, dia dari brand namanya Rota Riot. Oke. Uh, Rota Riot, Kang Deki dan Rota Riotnya ini adalah sebuah brand dari Bandung, Mas, brand clothing yang memang cukup kental dengan anak-anak motor gitu. Uh, aku suka dengan brand Rota Riot dan Kang Deki karena menurutku desain-desainnya dan produk-produknya pun itu berani push the boundaries lah, istilahnya detail-detailingnya, bahan-bahannya itu tidak biasa gitu loh. Mereka berani menggunakan bahan-bahan detail-detail yang berbeda dari clothingan lain, walaupun kemudian jadi harganya agak sedikit di atas market itu, tapi mereka kayak gak apa-apa, emang kualitasnya begini gitu. Dan ini Nah waktu itu semua emang lokal, dan ini semua bahan-bahannya lokal, lokal. Oh ya. ini memang produksi lokal, brand lokal. Ya. Nah waktu itu kita sebenarnya udah kepikiran mau collab itu semenjak setahun sebelumnya, setahun sebelum jaket itu dirilis gitu. Ya. Kita memang pengen collab, cuman ya karena prosesnya lama, akhirnya kita yaudah deh kita kepikiran bikin jaket itu namanya jaket Sukajan. Jaket Sukajan, Sukajan itu jaket yang bolak-balik dan bentuknya seperti itu, memang agak sedikit kinclong-kinclong, shiny gitulah. Oh oke. Ya ya. Akhirnya kita rilis. Kemudian kebetulan, kalau nggak salah sih ceritanya, Mas Gibran, putranya Pak Jokowi, itu emang kebetulan temanku dan temannya Kang Deki juga gitu. Oh, Kita memang udah kenal juga masa kuliah. Kita emang udah kenal sama Mas Gibran, dan waktu di launching pun Mas Gibran juga bilang, Mas aku udah beli jaketnya 2 gitu. Oh, Ya makasih Mas gitu. teman-teman di Jogja ya? Sebenarnya sih enggak sih Mas, cuman kebetulan jadi ini mungkin ya dari Instagram juga atau gimana lah, aku nggak tahu lah. Saya emang kebetulan temenan juga dengan Mas Gibran, dia bilang dia beli 2 gitu. Aku beli 2 ya, oh iya Mas makasih gitu ya, mungkin emang dia suka kali ya jadi beli 2. Dan ternyata malah dipakai sama Pak Jokowi ketika riding lagi di Bandung gitu. Ya. Aku lagi di Melbourne waktu itu, pas ngedengar berita itu kayak wah senangnya minta ampun sih. Wah itu pasti ini banget ya, kebanggaan dong. Ya Oh kan? iya, kebanggaan banget itu, kebanggaan aku Dipakai oleh banget. Pak Jokowi gitu loh. Iya, dipakai sama Pak Jokowi. Bahkan akunya sendiri belum pernah ketemu sama Pak Jokowi. Padahal kan waktu itu kan Pak Jokowi lagi seru-serunya motoran tuh gitu. Beberapa temanku bahkan udah motoran sama mereka. Ya. Aku pun sebenarnya waktu itu udah diajak nih mau motoran sama Pak Jokowi, cuman aku kebetulan di Melbourne. Ya. Jadi akhirnya nggak bisa ikut. Jadi waktu itu ya, wah udah seneng banget lah, jaketnya dipakai Pak Jokowi. Nah waktu di Melbourne, itu kan kuliah ya, S1 sampai S2 ya? Iya, kira-kira seperti itu Mas. Jadi aku S1 di Melbourne 2010-2012. Ya. Kemudian aku pulang ke sini kerja dulu. Habis itu ke sana lagi 2017 sampai 2019 kemarin. Oh oke. Nah selama di Melbourne kegiatan motorannya terganggu, berhenti, atau motovloggingnya berhenti atau gimana Mas? Berhenti sih enggak, alhamdulillah enggak. Terganggu, aku nggak mau bilang terganggu sih, tapi lebih banyak challenge-nya aja kali ya. Ya. Gitu, karena kalau di sini kan kebetulan ada beberapa motor dan aku lebih banyak teman motorannya juga di sini. Ya. Jadi bisa bikin konten mungkin lebih banyak gitu tentang motor. Kalau di sana ya lebih terbatas lah ya. Aku kan nggak kenal sama dealer di sana, dan mungkin prosedur untuk minjem motor bikin konten juga pasti agak berbeda dan sebagainya. Jadi ya aku bakal bilang bukan terhambat, tapi lebih banyak challenge-nya lah. Gitu. Oh oke. Kalau boleh tahu koleksi motornya Den Dimas apa nih di rumah, di garasinya? Biar teman-teman Indika FM juga termotivasi. Wah, kalau ditanya koleksi sih, mungkin bukan koleksi kali ya. Ada kumpulan motor aja sih, ada beberapa lah. Sekarang yang lagi sering dipakai itu Vespanya, terus DKW juga, ada Honda Monkey, ada R90-nya, terus apa lagi ya? Lagi ada, yang selalu ada juga Shogunku, motor Shogun. Walaupun cuma motor Shogun, tapi ini motor bersurat pertama yang dibeliin sama ibuku ke aku, jadi kayak
harus disimpan. Udah sampai Oh, di restorasi. Jadi disimpan terus motornya tahun kayak berapa gini tuh banget motor ya. Shogunnya? 2007 apa 2006 gitu. 2007 ya. Heeh. Jadi dan Itu Dimas yang ini punya motor yang klasik sampai motor yang modern ya, R90 ya. kira-kira bisa dibilang seperti itu. Karena emang seperti aku bilang tadi, aku tuh cukup menikmati semua jenis motor sih. Ya. Dari skuter Vespa, terus motor istilahnya motor motor imut lah kayak Honda Monkey, sampai ada jenis motor sepeda kumbang kayak motor DKW-nya gitu. Yang cuma Hmm. 50 cc yang nyalainnya masih digejot kayak sepeda dulu. Ya. Ya. Trail, motor terabas juga seneng. Jadi kayak semuanya menyenangkan sih kalau buat aku ya. Jadi suka on road, off road juga gitu ya. Iya, hampir semua suka sih aku. Oh. Emang nggak kayak spesifik kayak, wah aku anaknya sport banget gitu atau klasik banget gitu sih sebenarnya enggak sih. Hmm. Lebih menikmati semuanya kalau aku. Jadi lebih lebih mudah dan lebih enak bergabung dengan semua komunitas juga ya. Kebetulan gitu. Gitu. Jadi kalau jadi bisa saling ngobrol lah ya dengan lebih banyak orang Ya. gitu. Ya. Dan Dimas sendiri ini kalau mengenai modifikasi roda 2 itu Mm-mm. seneng reviewnya aja atau suka memodifikasi motornya juga? Kebetulan kalau aku suka modifikasinya juga sih. Biasanya makanya biasanya kalau aku bikin video tentang sebuah motor ya, mungkin motor baru lah atau motor apa, biasanya di video aku akan bilang, nah ini kalau misalkan gue punya motor ini pasti ini gue hapus nih bagian ini atau gue ganti lah yang ini Hmm. gitu. Ya. Jadi doyan juga sih ngemodifnya karena ya Hmm. pasti setiap pengendara motor pengen lah motornya itu menjadi unik seperti dirinya mereka sendiri-sendiri kan. Ya, ya, ya. Gitu, makanya aku Biasanya doyan. biasanya budgetnya keluar berapa persen lagi tuh dari harga motor kalau boleh tahu? Aduh, jangan ditanya ntar istriku dengar bahaya ini. Oh. Ya yang penting adalah budgetnya lah buat modif-modif ya. Aku sih bukan tipe orang yang modif kayak habis banyak banget gitu ya. Hmm, hmm, Cuma hmm. pernah di satu motor doang gitu. Uh, Biasanya sih aku modif yang simpel-simpel aja lah. Ya, Kalau saya yang terlalu ekstrim kalau aku sih. ya, karena semua hampir kebanyakan lah ya motor rider ini habis beli motor kalau nggak dimodif kayaknya ada yang kurang ya. Hampir jarang sih emang aku ketemu orang yang nggak modif motornya. Kecuali motor harian ya gitu. Enggak juga sih. Ah, Motor hariannya juga biasanya pasti dimodif. Seenggak-enggaknya ditambahin box di belakang. betul, betul, betul. Ya Ya kan? Atau minimal diganti knalpot. spionnya. Atau knalpot gitu. Ya kan? Betul. Pasti 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 modif sih kalau orang beli motor kayaknya sih. Rencananya ke depan kalau boleh di-share buat teman-teman Indika apalagi yang mau dikerjain? Yang mau dikerjain, ada satu motor yang planningnya mau di custom. Ya. Ada motor Himalayan. Mungkin planningnya, kalau aku sih insya Allah mau menghabiskan waktu lebih banyak sama putra pertama ya. Nanti ini istriku lagi hamil soalnya. Oh, selamat. Terima kasih. Jadi ini Ya. sudah mempersiapkan ntar motoran sama anaknya ngapain aja ya gitu. Oh, semoga lancar sampai persalinan. Amin, terima Amin, kasih. amin. Ya. Planningnya sih paling baru sampai situ. Oh, aku mau bikin clothing line yang sebenarnya sama itu kan aku bikin cuma collab-collab aja kan. Ya. Nah, kayak ini pengen coba bikin brand sendiri. Pengen lihat kayak gimana nanti hasilnya. Ya semoga lancar lah semuanya, Mas. Mohon doanya. Amin. Kita doain teman-teman Indika semoga rencananya Den Dimas dan Bubur Ayam Racer dimudahkan ya sama yang kuasa. Amin. Amin. Nah, terakhir ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Indika dan juga para pencinta otomotif yang ngedengerin acara Talkative ini? Waduh, pesan ya. Pesan. Biasanya kayak ngasih pesan yang lebih senior biasanya. Aku belum senior ini. Tapi Mungkin aku titip pengalamannya udah ini. senior. Enggak lah. Mungkin ini aja kali ya, untuk selalu tetap hati-hati di jalan gitu. Seberhati-hatinya kita di jalan, ingat bahwa masih ada faktor lain di jalan raya yang akan mempengaruhi keselamatan kita gitu. Jadi ingat untuk selalu lebih careful aja lah di jalanan. Itu Ya. aja sih. Dan pesan-pesan yang lain mengenai motovlogging, Mas? Pesan-pesan mengenai motovlogging. Kalau misalkan mau bikin konten, bikinlah gara-gara emang kita suka sama konten itu gitu. Ya. Jangan, kalau bisa sih, jangan bikin konten karena ingin mengejar income-nya dulu gitu. Ya.
karena nanti ujung-ujungnya kalau nggak kedapetan malah stres sendiri dan sebagainya. Mending bikin konten gara-gara kita suka dulu aja. Jadi biar ketika bikin, kitanya sendiri pun lebih enjoy. Jadi harus ada passion-nya dulu ya? Kalau aku sih ya, kalau boleh sharing sih ya, ada passion-nya dulu. Oke, terima kasih banyak Den Dimas atas Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses dengan rencana-rencana ke depannya. Seru banget obrolannya. Buat teman-teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui apps Indika FM atau www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai berjumpa minggu depan. See you.